Barunya membaik Pak. Baik pemirsa Aku Mataku, Allah kuasa makhluk tak kuasa. Kami mohon maaf ada gangguan teknis sedikit. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber kita, Bung Andika. Ya. Tadi Bung Andika, kita sangat tertarik dengan pengalaman Anda, orang muda, baru menyelesaikan 7 tahun, bekerja mencari pengalaman, nafkah, punya akses, punya partner, dan terinspirasi mendirikan usaha sendiri di bidang pertambangan. Bagaimana itu kira-kira ceritanya, Bung Andika? Ya, awalnya sih Pak, kita itu cuman sebagai karyawan. Saya bekerja di PT Surveyor Indonesia, lalu merambah ke dunia trading batubara. Iya. Setelah itu kita kan banyak mencakup teman-teman banyak, dunia lingkup pertambangan batubara juga kita banyak. Jadi kenapa tidak kita mencoba usaha sendiri di dunia yang sama di bidang batubara? Jadi kalau kita melihat bahwasannya Anda punya melihat potensi yang besar, Betul. ada batu bara di situ. Betul, Tadinya sebagai seorang surveyor Iya, tentu mengetahui potensi batu bara di wilayah itu. iya. Karena Jadi, gini Pak, ya, prinsip kita sendiri, kalau saya pribadi Pak ya, Iya, saya merantau harus bisa membagikan kedua orang tua, iya, harus berhasil. iya, Orang bisa, kenapa saya tidak bisa? betul. Prinsip saya begitu. Yang penting saya tidak mengganggu orang dan orang jangan mengganggu kita. Sama-sama menjaga masing-masing lah. Bahasanya kan begitu Pak. Iya, kalau kita perhatikan itu terlalu cepat lah buat suatu usaha ya. Ya, Tentunya kalau peluang tentu sudah ada ya. betul. Mungkin tantangannya bisa Bung Andika ceritakan. Tantangan apa yang terbesar pada awal mendirikan ini? Tantangannya sendiri itu Pak mungkin sangat besar. Iya, Karena yang kita mainkan itu bukan uang sedikit. betul. Kalaupun dalam artian batunya tidak diterima oleh pembeli, Iya, kita rugi miliaran gitu Pak. betul. Dan itu pun kita betul-betul harus teliti dalam melakukan penjualan batu bara itu sendiri. Iya, Ya alhamdulillah sih Pak, selama ini kita mungkin baru merintis. iya, Alhamdulillah dengan usaha yang baik dan ridho Allah pastinya iya pasti. kita bisa berjalan sampai sekarang Pak. Begitu Pak. Tantangannya sih dengan pekerjaan begini tuh batunya ditolak, kita rugi Pak. Iya. Sampai miliaran rupiah. Betul, tentu usaha itu tidak sendiri ya. Mungkin Tidak, Pak. ada beberapa orang, mungkin ada yang sebagai produksi, Ya, ada juga risetnya, ada juga distribusi, mungkin ada juga logistik ya. betul. Anda sendiri mendalami di bidang apa itu, Bung Andika? Saya sendiri mendalami di bidang pemasaran, Pak. Oh, marketingnya. Marketingnya. Ya. Jadi perusahaan kita ini bergerak di bidang trading batubara. Trading bukan eksplorasi bukan. Bukan, Pak. Kita lebih ke trading. Trading ya. Jadi kita lebih beli batubara ke tambang, Iya. terus kita jual lagi bisa ke pabrik PLN, bisa ke luar negeri atau ekspor. Iya. Kayak gitu, Pak. Oh, jadi bukan di bidang eksplorasi, itu di bidang trading ya. Bukan, Pak. Kita di bidang tradingnya. Ya, bidang trading ini sangat menentukan di dalam ilmu manajemen pemasaran ya. Ya, Bung Andika, kami mendengar Anda itu adalah alumni Fakultas Teknik Pertambangan Unsri ya. iya. Waktu kuliah, kira-kira terbayang nggak kira-kira Anda itu akan menjadi seorang katakanlah pengusaha ya, tanda petik ya, walaupun Alhamdulillah. masih muda. Kira-kira terbayang nggak? Kan biasanya orang pertambangan itu maunya kerja di BUMN Ya. atau menjadi pegawai negeri Betul. ataupun merintis usaha yang kecil-kecilan dulu. Betul. Gimana kira-kira gambaran pada waktu kuliah dulu? Sebenarnya tidak terpikir sama sekali, Pak. Ya, Mungkin jalan Allah
Awalnya saya cuman merantau itu untuk mencari pekerjaan di seperti kata Pak Najib tadi Iya, di dunia tambang tambang ya. sebagai karyawan. Iya. Cuman mungkin Allah tuh berkehendak lain. Tapi di surveyornya ya. Jadi surveyor ya Pak. Iya. Awalnya merantau itu saya jadi surveyor ke Kalimantan. Niatnya itu sebagai batu loncatan Pak Batu loncatannya. untuk mencari pekerjaan di PT pertambangan apa misalnya. Iya. Kayak di Kalimantan itu kan ada Banyak kayak sekali. PT KPC, Iya. Kaltim Primakul, Iya. ada juga Adaro. Iya. Niatnya sih kita batu loncatan surveyor ini menambah link ke tambang, Iya. kita bisa kerja di tambang. Cuman mungkin Tuhan tadi berkehendak lain Pak. Kayaknya kamu nih tidak cocok di dunia pertambangan. Kamu lebih ke dunia pemasaran mungkin. Gitu Pak. Jadi kuliah itu intinya hanya mencari mindset saja ya. Betul Pak. Ilmu itu sebagai dasar kita pijakan utama. Memang kita banyak itu Bu Andika, tidak orang yang tamat kuliah bekerja di bukan Bidangnya. Betul. Kalau saya melihat Anda ini sebetulnya dalam jangka yang cepat itu banting tulang. Jadi kira-kira apa ada pesan-pesan Anda tentang sekarang kan mungkin dalam 8 tahun tuh masih banyak yang belum established, bahkan belum mendapatkan pekerjaan. Betul Pak. Kira-kira apa nasihatnya, mungkin kiat-kiatnya kepada kawan-kawan ini? Kalau kiat-kiat sendiri kita ndak ada kiat Pak. Yang penting awalnya pun kita harus usaha Ya, mencari pekerjaan. Cuman yang paling menentukan memang itu Pak, kita perbanyak link, link ya. perbanyak teman. Ya, Karena tidak menutup kemungkinan setiap pekerjaan itu kadang dari teman Pak. betul. Misalnya saya ke Pak Najib, Ya. Pak, Bapak mau ndak kerja bareng sama kita? Ayo sama-sama kita jalankan. Pak, di sini ada pekerjaan, mau ndak? Nanti saya coba diskusi sama teman buat masukan, begitu Pak. Intinya perbanyak relasi, Ya, sama kita jangan suka ibaratnya itu kalau kata orang itu Pak, kalau sendiri itu ndak bakal bisa. ya, bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Together we success. Betul Pak. Jadi kalau Betul, kita lihat Bung Andika ya, tentunya the team itu ya, satu kesatuan tim ya. Kita tentunya orang melihat tuh ada kinerja juga kan. itu. Betul. Dan juga mungkin kejujuran dan keterbukaan. Pasti. Karena orang teman itu kalau kita bagus bekerja, jujur, ada orang naik, nanti dia mengajak kita kerjasama. Betul. Tapi kalau kita sudah tidak serius, tidak jujur, main-main, kan ada lingkungan yang melihat kita kan. Betul, betul Pak. Ini kan terinformasi dengan luas kan. Betul. Nah ini Bung Andika, Anda melihat tertarik katakanlah ya. Iya, Allah lah yang mendatangkan Anda ke sini betul sekali. Pak. melalui adanya YouTube antara Ustadz Dery dengan Richard Lee. Lee. Apa yang terkesan Anda waktu itu dengan Richard Lee? Ibaratnya begini Pak. Mohon maaf ini Pak. Iya, iya. Richard Lee yang notabene non muslim pun Iya. tergerak hatinya buat membantu. Iya, Kita sebagai orang muslim yang notabene harus lebih tergerak hati daripada Richard Lee, seorang notabene non muslim. Kenapa dia tergerak, kenapa kita tidak gitu Pak. Itu saya terbesit, wah kenapa ada begini ini kita ndak bisa gitu loh. iya, Ibaratnya kita ada yang bisa buat kita bantukan, kita donasikan. iya. Sodakoh bahasakan gitu Pak, untuk memperpanjang amal jariah. Jadi kalau kita lihat tuh bahwa Anda sendiri melihat ada orang non Muslim Kenapa? menghimbau ke masyarakat. Saya juga katanya tanda petik sebagai orang non Muslim di posting selanjutnya berinfak untuk masjid. Iya betul. Seharusnya katanya orang Islam sendiri itu harus lebih dari mereka. Iya betul Pak. Ya, jadi inilah kita di sini menghimbau melalui ini, karena ini sedang membangun masjid. Kita akan finishing di sini untuk membangun galeri Al-Quran, dan juga akan ada masjid dibangun dengan 4,5 lantai,
dan satu-satunya masjid yang punya lift nanti di Alhamdulillah. Kota Palembang. Kami mengucapkan terima kasih Baik, Bu Pak, Andika sama-sama. atas donasi atau infaknya ke Masjid Baitur Rahman ini, datang jauh-jauh dari Kaltim mencari informasi, akhirnya ketemu pada hari ini. Alhamdulillah. Kami mohon kira-kiranya apa pesan-pesan terakhir Anda sebelum kita mengakhiri ini. Ya, pesan kita Pak, semudah-mudahan donasi ataupun infak yang kita berikan bermanfaat untuk Masjid Baitur Rahman sendiri, dan mudah-mudahan masjid yang sedang didirikan ini bisa cepat selesai dan bisa digunakan selayaknya. Ya. Gitu, Pak. Demikianlah para pemirsa Aku Mataku, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Saya kira Bung Andika ini termasuk 3 orang yang usia muda, pengusaha, Alhamdulillah. umur sekitar 30 yang berdonasi di masjid ini. Orang Palembang, 3 orang, ini beliau ini orang yang ketiga yang datang mendapat informasi dari medsos YouTube. Ya. Mudah-mudahan dengan pertemuan kami dengan Bung Andika ini menginspirasi pemirsa untuk berdonasi. Silakan nanti ke Masjid Baitur Rahman, Bank Raya, Bank BSI, nomor rekening 7746 kali 91 atau 7726 kali 98. Insya Allah dengan donasi di masjid akan membawa kebahagiaan kita hidup di dunia ini. Amin. Dan untuk Bapak Ibu yang telah berdonasi, kami mengucapkan terima kasih. Silakan Bapak Ibu sekalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.